Halo, siang Valda. Siang, Kak. Gimana nih? Udah siang masih fokus untuk belajar? Semoga. Semoga. Kegiatannya apa aja nih kalau di rumah? Hmm, nggak banyak sih. Nggak sebanyak di itu ya, di sekolah, di pesantren. Iya, Lebih padat, lebih luang. Kenapa, Kak? lebih padat di sekolah. Iya. Oke. Tadi apa kata kata Valda tadi mau bilang apa? Kepotong. Oh, tadi lebih luang di sini daripada di sekolah. Oh, lebih luang di rumah. Kalau di rumah, Valda tinggalnya sama orang tua aja atau ada kakak, adik? Sama orang tua aja. Oke, kalau gitu kita hari ini belajar tentang KPK dan FEB. Sebentar. Sebentar. Aku izin share screen ya. Nah, kita akan belajar faktor atau KPK dan juga EPB, di mana nanti kita akan tahu apa itu faktorisasi, faktor prima, EPB, dan juga KPK. Aduh, nice. Nah, biasanya di dalam soal-soal seperti soal yang ada di sekolah, soal ujian, itu sering kali kita mendapatkan soal di mana ditanya terkait kapan lampu itu berkedip bersama, kapan mereka berjalan bersama-sama, kapan mereka misalnya berolahraga bersama-sama. Nah, hal-hal tersebut ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita bahas, yaitu terkait em, FVB dan juga KPK. Nah, di sini kan ada dua lampu nih. Dua lampu di sini ada lampu A dan lampu B. Lampu A dia berkedipnya itu setiap 6 detik, sedangkan lampu B dia berkedipnya setiap 8 detik. Dalam soal ini, nanti kita akan mengetahui kapan mereka akan berkedip bersama dengan melakukan EPB dan juga KPK. Nah, tujuan kita hari ini yaitu akan memahami konsep dari bilangan prima dan faktorisasi prima, serta kita akan menentukan EPB dan juga KPK dari dua bilangan atau lebih, serta kita akan menerapkan konsep KPK dan EPB juga dalam menyelesaikan masalah sehari-hari seperti yang tadi. Nah, bilangan prima. Bilangan prima di sini adalah bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu dia hanya bisa dibagi satu atau dirinya sendiri. Jadi dia nggak bisa dibagi bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri. Contohnya ada dua, tiga, lima, tujuh. Kemudian tahu lagi nggak ada angka berapa lagi? Selain 11. ya, 11 lalu? 13. Mm-mm. Kemudian 5, enggak. 17. 17. 17. 19. Oke. 2, 27. 23, 29, 27 23. masih. 29. Oh, Iya, 27 masih. masih Oh bisa iya, ya harus masih. dibagi. Berarti 31, 37, kemudian 41, 43, 47, dan bilangan lainnya itu merupakan bilangan prima. Di mana bilangan prima itu tadi di sini syaratnya dia hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Jadi dia cuma bisa dibagi satu dan cuma dibagi dirinya sendiri. Nah, ada juga namanya faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini adalah cara kita menyatakan bilangan komposit yang bukan prima sebagai perkalian faktor-faktor primanya. Contohnya adalah ini nih. Ini faktor prima. Faktor prima itu adalah bilangan-bilangan yang berasal dari bilangan prima yang tadi. Kalau ini berarti dia hanya bilangan
komposit atau bukan bilangan prima yang masih bisa dibagi oleh angka lain. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang terkait KPK. KPK di sini adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Terkecil. Kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Maksudnya, ketika kita akan mencari faktor prima dari kedua bilangan atau lebih, kita akan mencari pangkat yang atau nilai yang paling kecil. Nah, dari 30 dan 28, kita akan ambil semua faktor prima yang ada. Jika ada faktor yang sama, berarti kalau nggak ada faktor yang sama, itu nggak dipilih. Jadi kita hanya pilih pangkat terbesar. Meskipun di sini hanya kelipatan persekutuan terkecil, tapi kita pilihnya pangkat terbesar, gitu. Jadi kita ambil semua bilangan. Bilangannya yang diambil adalah bilangan prima atau yang berwarna kuning di sini atau sebagai pembaginya. Kan di sini ketika kita mencari faktorisasi terkait KPK ataupun EPB, kita akan menggunakan cara pohon faktor atau cara sengkedan. Tahu nggak cara sengkedan yang kayak gini? Misalnya di sini 30, di sini 28. Kalau di pohon faktor, dia dibaginya satu-satu. Kalau di sengkedan, dia dibaginya barengan. Misal kita punya bilangan prima dulu yang paling kecil yaitu 2. Kita bagi 2 keduanya, yang satu 15, yang satu 14. Kita bagi 2 lagi. 15 tidak bisa. Kalau bisa dibagi dua-duanya, faktorisasi primanya ini kita buletin. Kemudian 15 kita turunin karena nggak bisa dibagi 2, 14 itu bisa dibagi 2, yaitu 7. Kalau misalnya salah satu nggak bisa dibagi, itu nggak usah dibuletin. Kemudian kita bagi 3, 15 dibagi 3, 5, kemudian 7 kita turunin. Karena keduanya nggak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, jadi nggak usah dibuletin. Kemudian dibagi 5, ini 5, dan ini 7. Dan akhirnya dia dibagi, ini 1. Dibagi 7. 1, 7. Nah, ketika menghitung KPK-nya, kita kan kalau ambil dari pohon faktor akan jadi seperti ini. Yang 30 masing-masing ada 2 kali 3 kali 5. 28, 2 kali 2 kali 7. Duanya ada 2, maka 2 pangkat 2. Nah, kalau misalnya di Sengkedan, kita langsung aja untuk mencari KPK-nya. KPK itu adalah semua bilangan yang digunakan sebagai pembagi di sini. Duanya di sana ada 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Sama hasilnya dengan cara pohon faktor, KPK-nya. Sama kan? Nah, jadi untuk melihat KPK, meskipun di sana tulisannya terkecil, tapi yang kita ambil adalah pangkat terbesarnya. Gitu. Semua bilangan yang pangkatnya terbesar, tapi harus dari faktor primanya. Begitu. Ada yang ditanyain dulu? Enggak. Oke, kita lanjut ke EPB. Dalam EPB, 30 dan 28, tadi yang dibuletin hanya angka 2. Yang kita masukkan ke dalam EPB itu cuman yang di pinggirnya faktor primanya yang kita buletin. Berarti itu EPB-nya. Atau EPB itu adalah kedua bilangan yang nanti bisa dibagi oleh faktor prima. Jadi ketika dua bilangan ini bisa dibagi oleh faktor primanya, itu kan akan dibuletin nih. Akan kita tandain. Yang ditandain itu adalah EPB-nya. Jadi ketika EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, tapi yang kita ambil adalah pangkat terkecil dan bilangan yang sama. Karena di sini yang sama hanya 2,
Maka yang kita ambil satu, yang pangkat terkecilnya aja. Maka EPB-nya adalah 2. Jadi kita akan ambil faktor prima yang sama aja dan pilih pangkat yang paling kecil gitu. Oke, sampai sini masih ingat tentang EPB dan KPK? Ingat. Oke, kita lanjut nih. Nah, untuk perbedaan dari KPK dan EPB di sini aspeknya untuk fokusnya, kalau EPB itu adalah faktor yang sama besar, jadi di mana faktornya itu yang sama keduanya yang bisa tadi dibagi oleh kedua bilangannya. Kalau KPK itu kelipatan yang terkecil, jadi kita ambil pangkat yang paling besar tadi kegunaannya. Untuk kegunaan EPB biasanya di dalam soal itu tentang pembagian yang adil kalau KPK itu kejadian yang berulang. Seperti yang tadi contoh lampu yang berkedip. Dia akan berkedip bersama-sama lagi kapan itu adalah tentang KPK. Kalau contohnya di sini tentang membagi hadiah untuk di EPB, kalau di KPK itu untuk menyatukan jadwal. Kalau EPB biasanya tentang total bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya. Ini menurut Valda soal lampu lintas tadi berarti pakai yang mana? Untuk kejadian yang berulang-ulang. KPK. Oke, pakai KPK gue. Nah, coba kita kerjakan sama-sama dulu. Di sini kita disuruh mencari EPB dan juga KPK. Valda biasanya lebih sering pakai pohon faktor atau pakai cara sengketa? Pohon faktor. Coba, boleh deh. Valda sambil buat pohon faktornya di sebelah kiri, kakak buat cara sengkedan di sebelah kanan. Nanti kita sama-sama samakan hasilnya. EPB dari 40 dan 60. EPB yang kakak dapat adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke, apakah sama dengan punyanya Valda? Sama. Sama. Oke. Jadi EPB-nya adalah 4 dan KPK-nya berapa nih? 2 pangkat 3 8. 8 kali 3. 24. 24 kali 5. 120. Oke. Jadi KPK dari 40 dan 60 adalah 120 atau kita tulis dalam faktorisasi prima adalah ini. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 dan EPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Bisa? Siap. Oke. Kita lanjut. Di sini Paman memiliki 22 jeruk dan 66 apel. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang dengan jumlah yang sama untuk setiap jenis. Jadi berapa keranjang terbanyak yang dapat dibuat? Ini cari apa menurut Valda? Jumlah keranjang.
Hmm, KPK. Kalau KPK tadi yang berulang-ulang. Oh, FEB. FD, Oke. FCD. Ya, kita cari EPB dari 22 dan 66. Berapa tuh? Bisa pakai tadi cara sengkeda atau pakai pohon faktor. Yuk kita cari sama-sama. Dibagi 2. Dibagi 3 dulu ya. Jadi 11. 33 bagi 3 juga 11. Kemudian dibagi 11. Jadi KPK-nya adalah 2 kali berapa nih? Kali 11 ya. Nah, KPK-nya adalah KPK EPB-nya adalah ini. Nah, yang dibuletin adalah EPB-nya. 2 kali 11 yaitu 22. Bisa? Hmm. Oke. Kita lanjut. Nah, jawaban untuk yang tadi. Yang kita cari di awal ini betul tadi 120 dan itu ya 3. Dan ini juga sama. Isinya adalah 12 2. Ada yang ditanyain? Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Enggak. Enggak, coba. Pada boleh kerjakan ini. Enggak sih, Kak. Ah, boleh pakai notet ya. Oke, bagi 3. Oke, itu. Oke. Berapa jadinya KPK dan KPB-nya? KPK-nya.
12 dibagi 2 berapa? Oh iya, Ayo. 6. Iya. Hmm. Oke. Good job. Oke. Berapa tuh hasilnya? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Oke, good. Berarti itu adalah KPK-nya betul. Coba sekarang pada cari FPB dari 45 dan 60. Ambil pangkat paling kecil, berarti FPB. Yang ini. 45 kan 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kalau di FPB itu harus diambil yang sama, berarti yang sama itu yang 3 dan yang 5. Dan ambil pangkat paling kecil. Berarti? 3 kali 5. Oke, berarti berapa itu FPB-nya? 15. Oke, good. 15. Mudah? Oke, kita lanjut. Nah, mana yang merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri? Oke, ini. Good. Sekarang EPB. EPB-nya dari 3 bilangan nih. Caranya sama. Ambil pangkat yang paling kecil.
Oke, berarti yang 16 itu faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 ya. Kalau ini 2 pangkat 3 di 3. Kalau yang terakhir 5 ya, 2 pangkat 5. Nah, yang pada ambil kalau di EPB berarti semua yang sama, tapi yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 3, Oke, berarti berapa EPB-nya kalau 2 pangkat 3? 8. Oke, good. Gampang? Oke, coba kita lanjut lagi. Nah, tentukan pakai apa carinya, nanti baru bisa dihitung. Nomor 1 jadinya cari apa tuh? KPK. Oke, good. Cari KPK. Dua kali 3 kali 5. Ini untuk yang 30. Berarti KPK-nya adalah dipilih semua angkanya, tapi yang pangkatnya paling besar. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, kemudian pilih semuanya. Dikali berapa lagi? Dikali 2, dan dikali, oke. Hasilnya berapa nih? Oke, ini kan 90 nih hasilnya. Jika keduanya serentak berangkatnya itu jam 8 pagi, pukul berapa mereka akan serentak bersama-sama lagi? 90. Berarti ditambah. Tambah 90 menit. Jam 8 pagi ditambah 1 jam 30 menit atau 90 menit. Jadi jam berapa? 9.30. Oke, jadi 09.30. Good job. Oke, soal nomor 2. Cari apa tuh soal nomor 2? FPB.
Oke, betul. FPB. Padahal kalau di sekolah jurusannya IPA. Mm. Hmm. Kalau matematikanya udah sampai mana tuh? Ada buku ini nggak? Ada buku apa namanya matematika paket gitu nggak? Ada Pakai buku apa namanya? buku matematika yang putih, yang kurikulum merdeka. Oh, coba cari. Yang putihnya, yang ada biang lala. Iya, Oke. Kalau di sekolah udah sampai mana? sampai statistika regresi. Oke. Regresi. Baru masuk bab regresi berarti ya? Udah mau selesai, Kak. Oh, udah baru selesai. Berarti mau ke korelasi. Mm-mm. Hmm, EPB yang pangkatnya terkecil. Itu ada 8. Hmm? Nah, ada yang keliru nih. Kalau dalam Mm. faktorisasi, kita nggak boleh langsung dibagi 8. Mm. Nggak boleh langsung dibagi 6. Tapi kita harus bagi dengan bilangan prima. Mulai dari 2 sampai Mm. seterusnya gitu. Begitu. Sebenarnya bisa kalau dibagi 8. Cuma nanti ketika kita akan mencari EPB dan KPK-nya itu akan kesulitan. Nah, nanti bisa dibagi 2 dulu, nanti dibagi 2 lagi. 4 itu masih bisa ya dibagi 2. Jadi dibagi 3. Pokoknya dalam mencari KPK dan EPB, angka yang ada di sebelah kiri ini itu adalah bilangan-bilangan prima. Jadi tidak boleh bilangan komposit, hanya bilangan prima yang bisa membagi dirinya sendiri dengan angka 1 atau dengan dirinya sendiri gitu. Oke, berarti yang 72 itu ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 3. Nah, yang Valda ambil berarti yang mana nih? Yang pangkatnya terkecil. 2 pangkat 3 sama 2 berarti yang diambil 2. Oke. Dikali berapa? Oke, betul. Tiga. 3 pangkat 2. Mm-mm. Oke, good job. Masih mudah?
Oke, kita lanjut. Nah, orang tukang kebun. Nomor 3 berarti pakai apa tuh? EPB atau KPK? FPB. EPB. Coba. 60. Oke. Berapa jarak maksimum pohon agar tepat mengelilingi? Kalau mengelilingi berarti rumus apa? Rumus keliling. Oke, rumus keliling apa? 2. 2P tambah L. Oke, panjangnya berapa? 40. 40. Kemudian kali Dan 60 kali 20. jadi 200 ya? 200. Nah, dari ini yang ditanyakan berapa jarak maksimum antar pohon. Jarak maksimum. Nah, tadi kita udah dapat 200. Kemudian EPB-nya adalah berapa tadi? 60. 60. EPB ini adalah 2 pangkat. Berapa ini? 3, berarti yang diambil itu 2 pangkat 2. Oke. 5, iya sama 3. Oke, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. EPB dari, apa namanya? 60. Berarti harus dibagi dengan EPB yang kita dapat ini. Nah, berapa? Sebentar, kayaknya ada yang keliru nggak ya? EPB dari 40 dan 60 dibagi 2, 20.
Kemudian 3 bagi 2, 15. 2 pangkat 3 kali 5. Yang ini. Kemudian yang 60, 2 pangkat 2 kali 3. Oke, ada yang keliru nih. Kalau EPB kita ambilnya yang sama. Berarti yang tiganya nggak usah kita cari. Nggak usah dikalikan. Karena 3 ini nggak ada di 40. Jadi EPB-nya adalah 2 pangkat 2. Yang sama kan angka 2 dan angka 5. 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Jadi untuk membaginya ini dengan 20. Nah, ini baru bisa nih. Jadi ruangnya berapa? Jarak antar pohonnya. 200 ditambah dibagi 20. 10 ya. Oke. Nah, pada kita ketika mencari EPB, kita hanya perlu melihat angka-angka yang sama aja. Angka 3 kan nggak ada di faktorisasi 40, maka kita nggak usah ambil dia ke dalam EPB. Kalau dalam KPK, dia boleh diambil semuanya gitu. Oke, sampai sini ada ditanyain dulu? Oke, bisa? Oke, harus lebih teliti ya. Coba kita lanjut ke soal yang ini. Sebuah bilangan terkecil jika dibagi 6, sisanya itu 5. Kemudian jika dibagi 8, itu sisanya 7. Dan jika dibagi 10, sisanya 9. Kira-kira angkanya berapa? Hmm. Berarti kita harus cari KPK dari 6, 5, 6, 5, 6, 8, dan 10. Ini kan polanya nih, kita lihat polanya. Ini polanya ketika dibagi 6, dia sisa 5. Berarti 6 kurangi 5, dia menghasilkan 1. Kemudian dibagi 8, sisanya 7. 6 kurang 7 juga 1. Dan 10 juga kurang 9, 1. Maka ketika kita nanti sudah mencari KPK dari 6, 8, dan 10, kita juga harus kurangi 1 gitu untuk menghasilkan KPK yang sebenarnya atau untuk menghasilkan bilangan yang dimaksud. Oke, coba boleh cari sama Valda. 6, 8, dan 10. Hmm. Hmm. Kenapa? 6, 8, dan 10.
Oke. Ini 2 kali 3, 2 pangkat 3, dan 2 kali 5. Ambil pangkatnya yang paling besar, berarti yang pangkat 3 dikali 3 kali 5. Nah, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3, 8 ya? 8 kali 3. 24. 24. 24 kali 5. 120. Oke, 120. Kita udah dapat KPK-nya ini 120. Berarti untuk kita tahu bilangan berapanya harus kita kurangi 1. Jadi berapa bilangannya? 120 kurang 1, 19. Oke. Nah, coba kita buktikan apakah benar. Ketika 119 dibagi 6, sisanya 5. Benar nggak? Sebuah bilangan terkecil. Jika dibagi 8, sisanya 7. Dibagi 8 ada 114 ya. 14 kali 8. 112. Benar ini sisa 7 nih. Kemudian ketika dibagi 10, berarti pasti sisanya 9. Karena jadi 110. Oke, berarti betul ya. Ada yang susah nggak? Enggak. Nggak ada. Sih. Ada yang ditanyain? Enggak. Nggak ada juga. Oke, nah kesimpulan dari KPK dan EPB, biasanya KPK ini untuk mengukur suatu waktu atau peristiwa yang berulang. Seperti tadi, halnya apa namanya lampu yang berkedip bersama-sama atau sesuatu hal yang akan kita ukur peristiwanya berulang. Kalau EPB itu untuk pembagian atau pengelompokan yang maksimal. Kalau terkait tadi membagi keranjang dengan adil itu terkait EPB. Nah, kesimpulan lainnya, ketika dalam EPB kita itu hanya boleh ambil faktor prima yang sama aja, tapi pilih pangkat yang terkecil. Kalau dalam KPK, kita ambil semua faktor primanya. Dan jika ada pangkat yang sama, kita harus pilih pangkat yang paling besar, gitu kesimpulannya. Ada yang sulit hari ini? Hmm. Enggak. Oke, kalau gitu Valda boleh isi platform Algonovanya dan kita akan coba game ini. Boleh di-share screen ya. Nah, coba boleh mulai main. Itu cari faktor. Faktor itu kayak 1 kali 6. Sesuatu yang akan menghasilkan angka 6.
Kalau 6 berarti 1 kali 6, 2 kali 3, begitu. Itu faktor. Hmm. Oke, kalau gitu boleh klik link yang kedua nih. Oke, setelah level 3 boleh klik link yang kedua ya. Keren nih. Hmm. Oke. Susah nggak? Hmm. Nggak. Coba sekarang boleh ke yang link kedua yang ada di Zoom. Oh, Mm-mm. Itu tadi udah 3 level tuh. Udah keren. Sama tentang faktor juga. Kalau udah coba 3 aja. Itu caranya contohnya faktor nih. Kan ini 12. Jadi satu di sini satu nanti di belakangnya 12. Kemudian kalau 2 harus dikali 6. Begitu kalau 3 berapa gitu. Di bawah ada. Diisinya di bawah. Nah, berapapun yang hasilnya akan menghasilkan 12. Hmm? Oke. Itu berapa angkanya? 15. Oke, habis itu udah. Oke, sudah boleh lagi kembali ke Zoom. Tadi Algonovanya udah dibuka belum? belum. Belum. Boleh buka Algonovanya, link Algonova, dan masuk ke Algonova untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Nah, oke, good. Oke, kegiatan hari ini kita selesai sebelum ditutup. Kalau ada boleh simpulkan kegiatan hari ini kita belajar tentang apa? Ini belajar tentang FPB sama KPK. Cara carinya gimana tadi? Hmm, bisa pakai pohon faktor, Mm-mm. bisa pakai yang barengan gitu. Mm-mm. Namanya sengkedan. Kemudian, Ini mm-mm. Kemudian untuk mencari
KPK atau EPB pembaginya itu harus bilangan komposit atau bilangan prima? Harus bilangan komposit. Pembagi. Oh, Itu yang di kiri. prima, Oke, harus prima. prima. Bilangan prima yang Valada hafal ada berapa aja coba? Bilangan prima ada hmm, Dimulai dari angka, satu, nol, dimulai dari angka oh, dua, 2, kemudian dua, tiga, mm, lima, tuh dua, tiga, lima, tujuh, sebelas, seterusnya. 13. 11, 13, masih banyak lagi. Itu adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang kita gunakan untuk membagi di pohon faktor atau di cara Sankeydan yang tadi. Oke, kalau gitu hari ini ada yang sulit? Tidak. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum kakak tutup, kita foto dulu. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa besok pagi ya. Oke, kakak izin tutup. Bye-bye. Makasih, Kak. Sama-sama.